Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang terhormat kepada Ibu Dian selaku dosen pengampu mata kuliah teknologi pengolahan daging dan susu. Pada video presentasi ini, kami dari kelompok 4, kelas A, akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai topik produk olahan susu, yaitu Yakult. Nah, ngomongin tentang Yakult, pastinya teman-teman udah sering banget dengar nama Yakult. Namun, sebelumnya, seperti biasa, kita kenalan kelompok terlebih dahulu. Next. Ada siapa aja sih di tim kelompok 4? Yang pertama, ada Aninda Paliko dengan NIM V1822008. Kemudian ada Asam Ashar dengan NIM V1822012. Kemudian ada Felicia Diva dengan NIM V1822031. Kemudian ada Novia Liza dengan NIM V1822051. Kemudian ada Raffi Arya dengan NIM V1822055. Kemudian ada Rizky Ramadan dengan NIM V1822058. Nah, itu teman-teman terkait anggota kelompok kami. Selanjutnya adalah presentasi terkait video kami. Next, dipersilakan untuk teman-teman mempresentasikan. Oke, terima kasih atas waktunya Novia. Di sini saya akan menjelaskan definisi, kegunaan, dan jenis-jenis produk Yakult. Boleh di next slide? Oke, terima kasih. Yang pertama, kita ada di definisi Yakult. Yakult itu sendiri adalah minuman probiotik yang diolah melalui proses fermentasi yang memiliki banyak manfaat untuk tubuh dan menghasilkan enzim amilase. Yakult mengandung strain bakteri Lactobacillus casei shirota yang baik yang biasa ditemukan secara alami di usus manusia. Jadi, setiap botol Yakult mengandung lebih dari 65 miliar Lactobacillus casei. Selain itu, Yakult juga produk minuman yang dibuat dengan fermentasi dari bahan baku susu skim dan gula tanpa penambahan bahan pengawet serta pewarna. Next slide. Oke, kita lanjut ke kegunaan dari minuman Yakult itu sendiri. Jadi di sini sudah tertulis bahwa Yakult dapat membantu meningkatkan jumlah bakteri baik di saluran pencernaan sehingga bakteri jahat sulit berkembang biak dan bisa menyebabkan infeksi. Lalu produk minuman Yakult berbentuk minuman probiotik ini mirip yogurt yang dibuat dari fermentasi susu sendiri. Boleh di next slide? Nah, lanjut ke jenis-jenis produk Yakult. Yang kita ketahui bahwa Yakult ini sendiri itu sudah banyak jenis-jenisnya. Jadi selain Yakult itu mengeluarkan varian original, Yakult juga mengeluarkan varian yang like atau ACE. Nah, pertama saya akan menjelaskan terkait Yakult original itu sendiri, yaitu produk minuman yang mengandung lebih banyak Lactobacillus casei dengan lebih dari 6,5 miliar bakteri menguntungkan. Lalu di Yakult Like itu varian rendah gula dari Yakult ASI yang mengandung lebih sedikit gula dan diperkaya dengan vitamin D dan E. Produk ini sangat cocok dikonsumsi oleh konsumen yang sedang membatasi mengkonsumsi gula secara berlebihan. Jadi komposisinya mengandung pemanis alami seperti maltitol dan steviol glikosida memiliki kandungan bakteri baik. Sedangkan kalau produk Yakult Ace itu sendiri yaitu Yakult yang mengandung lebih dari 30 miliar lactobacillus dan biasanya dikonsumsi untuk kebutuhan konsumen yang sedang diet, serta cocok dianjurkan dikonsumsi oleh orang-orang yang mengalami kondisi kesehatan menurun dan lansia. Next. Ya, ini adalah karakteristik sensoris Yakult itu yang baik dan aman. Selanjutnya. Nah, karakteristik sensoris minuman susu fermentasi, khususnya pada Yakult.
yang baik disimpan suhu ruang maupun di dalam mesin pendingin meliputi aroma, rasa, dan warna. Di warnanya, khas Yakult itu didapatkan secara alami dari pemanasan campuran susu bubuk skim dan glukosa. Ini adalah reaksi antara asam amino dalam susu bubuk skim dan karbonil dalam glukosa yang menyebabkan Yakult berwarna coklat muda. Yakult tercium bau khas minuman susu fermentasi berkarakter aroma yang khas seperti aroma asam. Aroma ini timbul karena selama proses fermentasi terjadi proses laktosa susu menjadi asam laktat oleh bakteri asam laktat. Asam laktat itulah yang menyebabkan Yakult menjadi memunculkan aroma khas asam. Yakult juga memiliki rasa yang sedikit creamy, khas susu dan sedikit asam yang cenderung lebih sedikit manis, yang rasanya mirip sekilas dengan yogurt, serta konsistensinya lebih cair. Yakult juga terasa sedikit berkarbonasi. Ini terjadi karena proses fermentasi di dalam mikroba menghasilkan gas saat mencerna gula alami susu. Next. Yang maksud pada komposisi kimia dan zat gizi pada produk Yakult itu sendiri. Nah, pada tabel 1.1 ini tercantum informasi nilai kandungan gizi pada Yakult original. Seperti yang disebutkan tadi, Yakult memiliki jenis-jenis yang beragam. Nah, pada tabel ini merupakan nilai kandungan gizi pada Yakult original. Pada Yakult original itu mengandung gizi seperti energi, lemak total, lemak jenuh, lemak trans, protein, karbohidrat, gula, natrium, sodium, air, kalori, serta kalsium. Nah, pada Yakult original ini terdapat energi sebesar 50 kilokalori, protein sebesar 1 gram, karbohidrat sebesar 11 gram, gula 10 gram, natrium sebanyak 10 miligram, sodium sebanyak 10 mg, air sebanyak 57,2 gram, dan kalori sebanyak 50 kilokalori. Lalu pada Yakult Light terdapat nilai kandungan gizi seperti energi sebanyak 125 kJ, lemak total, lemak jenuh, lemak trans, protein sebesar 0,8 gram, karbohidrat sebesar 6 gram, gula 3 gram, natrium 0,04 gram, sodium sebesar 3 mg, vitamin D, vitamin E, serta kalsium. Nah, lalu pada zat kimia yang terdapat pada Yakult itu terdapat senyawa kimia yaitu air, sukrosa, dekstrosa, dan laktosa. Nah, dekstrosa sendiri itu terkandung pada bahan sirup yang ditambahkan pada Yakult. Lalu sukrosa terkandung pada bahan gula pasir yang berasal dari tebu yang kemudian ditambahkan pada Yakult. Lalu laktosa sendiri itu terkandung pada susu skim bubuk yang menjadi bahan dari pembuatan Yakult. Nah, fungsi-fungsi dari senyawa-senyawa kimia itu mulai dari air dalam pembuatan Yakult itu digunakan sebagai pengencer, lalu sukrosa memberikan rasa manis pada Yakult sehingga rasa manis tersebut dapat dinikmati oleh konsumen. Kemudian dekstrosa itu berperan memberikan nutrisi untuk pertumbuhan bakteri yang ada pada Yakult sendiri, yaitu bakteri Lactobacillus casei shirota strain. Lalu untuk laktosa itu sendiri berfungsi sebagai media pertumbuhan bagi bakteri tersebut. Selanjutnya proses pembuatan produk Yakult. Next. Untuk pembuatan produk Yakult, itu yang pertama-tama air, glukosa, sukrosa, susu bubuk skim itu dilarutkan dalam tangki. Kemudian pembuatan pembibitan bakteri L. casei shirota strain yang kemudian dikembangbiakkan.
Kemudian difermentasi dalam tangki dengan suhu 37 derajat selama 6-9 hari. Setelah itu penghomogenisasian. Kemudian ditambahkan sirup dan air. Setelah itu diisikan ke dalam botol, kemudian pengepakan botol. Setelah pengepakan botol, kemudian didinginkan pada suhu dingin di bawah 10 derajat Celcius. Setelah itu didistribusikan. Next. Lanjut di penyimpanan, kerusakan, dan faktor penyebab kerusakan pada minuman Yakult. Penyimpanan, next dulu. Nah, penyimpanan yang baik untuk produk pangan khususnya dalam minuman Yakult sendiri sangat penting untuk memastikan kualitas, keamanan, dan kesegaran produk. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kualitas minuman Yakult melalui penyimpanan yang optimal melibatkan pemantauan suhu, kelembaban, dan sanitasi ruangan penyimpanan. Idealnya suhu penyimpanan Yakult harus dijaga pada tingkat yang sesuai agar produk tetap terjaga kandungannya, nutrisi, dan terhindar dari pertumbuhan mikroorganisme yang merugikan. Selain itu, kelembaban ruangan perlu diawasi dengan cermat karena kelembaban berlebih dapat menyebabkan pertumbuhan jamur dan bakteri. Gudang penyimpanan juga harus tetap bersih dan teratur untuk mencegah kontaminasi silang antar produk. Selain itu, produk Yakult sebaiknya disimpan dengan metode yang tidak terpapar dengan cahaya langsung karena cahaya dapat mempengaruhi kualitas produk dan rasa. Next. Kerusakan pada produk Yakult, masalah serius pada minuman ini dapat mengancam kualitas dan keamanan produk tersebut. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan kerusakan meliputi masalah dalam proses produksi, penyimpanan yang tidak tepat, atau distribusi yang kurang optimal. Jika terdapat kesalahan dalam formulasi atau pemrosesan bakteri Lactobacillus casei yang menjadi kunci dalam produk Yakult, hal ini dapat menyebabkan ketidakstabilan produk dan penurunan jumlah bakteri probiotik yang diperlukan untuk kesehatan. Selain itu, pengaruh suhu yang tidak terkontrol selama penyimpanan dapat merusak struktur mikroorganisme dalam produk Yakult, mengurangi viabilitas bakteri probiotik. Selanjutnya, kontaminasi mikroba yang tidak dapat diinginkan selama proses produksi atau pengemasan juga dapat menyebabkan kerusakan pada produk. Nah, itulah teman-teman dari presentasi dari kelompok kami terkait produk yogurt, dan ini daftar pusaka terkait materi yang kita ambil dan tentunya referensi yang kita ambil. Nah, kesimpulannya bahwasanya Yakult adalah minuman susu fermentasi yang berisi bakteri baik untuk tubuh dan disarankan untuk dikonsumsi setiap hari. Itulah presentasi dari kami. Demikian terkait produk Yakult. Saya tutup apabila ada kesalahan dalam presentasi, dan kami ucapkan terima kasih untuk yang menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.